Selamat siang, Mbak KPP. Ya, siang. Maaf ya mengganggu waktunya. Di sini saya akan mau mewawancarai Mbak KPP tentang bagaimana sih kinerja himpunan manajemen selama ini. Ini buat tugas kuliah kami di matkul PSDM. Untuk yang pertama, saya akan bertanya tentang strategi apa yang dilakukan himpunan di masa pandemi seperti ini. Oke. Mungkin kalau selama pandemi kan dari kampus nggak boleh melakukan kegiatan offline, terus nggak dianjurkan untuk bertemu ataupun lainnya. Tapi strategi yang kami lakukan itu mungkin dari saya selaku Wakahima dan juga Mas Dedi selaku Kahimanya itu mengontrol seluruh kegiatan dari anggota ataupun per departemennya. Seperti misalkan di masa pandemi itu per minggunya itu ada beberapa kegiatan yang barengan, terus atau beberapa proker yang dijalankan secara bersama-sama. Ya tugas kita mungkin bagi tugas aja, misalnya Dedi ke Advokesma, terus karena Advokesma ada forum di jam sekarang, di jam yang sama. Terus saya ke PSDM karena ada forum di jam yang sama. Ya kayak pembagian tugas aja sih, lebih lebih ke pembagian tugas. Sama untuk pengontrolan tugas di setiap departemennya itu kita lakukan ada yang namanya rapat. Rapat itu bisa jadi rapat kabinet, terus ada juga rapat komunal, tapi rapat kabinet itu biasanya dilaksanakan selama 1 minggu sekali. Jadi untuk pengontrolan setiap departemen itu pasti ada. Jadi nggak ada yang namanya kita nggak tahu kerja dari setiap anggota itu kayak gimana. Jadi kita bisa ngontrol dari situ sih, dan juga strateginya di situ. Tapi ada juga strategi yang kami lakukan itu kita bertemu secara tatap muka, cuma kita tetap memperhatikan namanya protokol kesehatan. Jadi di situ itu kita ada pertemuan antara dua departemen per minggunya. Misal kita kan ada longgar di hari Sabtu, ya udah di hari Sabtu itu kita melakukan pertemuan dua departemen. Misalnya ada departemen PIA sama departemen Kominfo di minggu pertama. Untuk minggu selanjutnya mungkin BPH sama PSDM, kayak gitu sih strategi yang kami lakukan. Baik, untuk yang selanjutnya, pada saat pandemi saat ini, sistem pelatihan yang diterapkan oleh himpunan manajemen itu bagaimana ke anggota himpunan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sistem pelatihan yang digunakan oleh himpunan itu bermacam-macam sih. Yang pertama itu ada yang namanya internal coaching session. Internal coaching session itu kita di situ diajarkan untuk saling mengenal satu sama lain dulu sesama anggota. Nggak hanya anggota per departemennya, tapi seluruh elemen dari himpunan itu kita harus saling kenal dulu. Saling kenal, baru kita mengerti, kita bisa bisa ada kesadaran buat saling tolong menolong sesama meskipun beda departemen ya. Misalnya kayak departemen Bakor membantu departemen PIA untuk menjalankan prokernya, itu nggak ada masalah selagi mereka mumpuni dan juga selagi mereka berhubungan sama proker yang diadakan, ya it's okay gitu untuk saling membantu. Terus ada juga pelatihan pelatihan studi banding itu kita pelatihannya bersama, lebih ke sharing pengalaman, terus sharing proker, terus sharing kegiatan yang dilaksanakan itu sama universitas lain. Jadi kita itu berkaca atau belajar bersama-sama sama universitas lain. Mungkin dari universitas lain kita bisa melihat, oh proker ini itu sangat dibutuhkan sama KM manajemen tapi belum ada di himpunan. Itu bisa jadi kayak gitu. Terus ada yang namanya pelatihan kolaborasa. Kalau kolaborasa ini lebih ke himpunan yang ada di REBUISI. Misalnya kayak Himaksi, Himanya akuntansi, terus ada Hima Aksyar, kayak gitu. Jadi kita itu lebih ke sharing pengalaman, terus juga bisa menambah ilmu pengetahuan yang baru, dan juga proker atau kegiatan yang mungkin bisa diajak kolaps, atau mungkin proker baru yang bisa diadakan untuk tahun depan atau tahun periode baru di tahun berikutnya, dan juga pemimpin berikutnya, kayak gitu sih.
Baik, untuk saya akan bertanya untuk yang ketiga, yaitu untuk pengontrolan kegiatan yang dilakukan di setiap divisi itu apakah sudah berjalan lancar sesuai tujuan atau tidak selama pandemi seperti ini? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di poin nomor 1 tadi, kalau pengontrolan dari himpunan himpunan manajemen itu melalui rapat, terus ada juga ditanyai per departemennya. Mungkin ada kayak ada kendala, misalnya Advokesma mau ngadain forum, tapi ada kendala di MC. Nanti saling tolong menolong sama departemen Hublu. Hublu mungkin akan membantu dalam hal anggotanya buat dijadikan MC kayak gitu. Nah, tugas saya sama Dedi itu kan ngontrol seluruh elemen di himpunan. Nah, ngontrolnya ini dalam hal mungkin kita kita langsung ikut, maksudnya langsung ikut terjun ke proker tersebut. Misalnya ada prokernya Bakor yang food bank, kita mungkin usahain buat join atau buat datang ke acara food bank. Terus ada prokernya Advokesma, forum terkait pemantapan tugas, mungkin kita juga 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 join dan juga meramaikan, terus juga ngajak teman-teman yang lain buat join juga. Terus ada lebih ke ngontrolnya itu lebih ke departemen sih, lebih ke proker yang akan dijalankan. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan kalau di himpunan itu diadakan rapat 1 minggu sekali bersama kabinet. Kabinet itu mungkin departemen-departemen itu ya. Nah, rapat itu menjelaskan proker yang sudah berjalan dan juga proker yang akan datang. Jadi di sana itu kita berusaha semaksimal mungkin memberikan saran, kayak misalnya prokernya Kominfo yang akan datang itu Putra Putri Manajemen. Jadi nanti kita tuh memberikan saran, lebih baik nanti dosennya ada yang dari mahasiswa, ada yang dari dosen, dan juga ada yang dari alumni Putra Putri Indonesia kayak gitu sih. Lebih ke saran, memberikan saran dan juga memberikan solusi mungkin ada permasalahan yang terjadi kayak gitu sih. Apakah tujuan himpunan manajemen sudah selaras dengan strategi yang telah dilakukan saat ini? Kalau sudah selaras atau enggak itu nggak bisa diukur ya, nggak bisa diukur ya Mas ya. Karena apa ya? Karena kan kita dulunya itu pengennya mungkin nanti pas akhir periode itu ada offline kayak gitu. Pikirannya kayak gitu. Soalnya kan ada proker-proker yang nggak bisa susah untuk dijalankan di masa pandemi gitu loh. Harus butuh kegiatan offline kayak gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya itu kan dijalankan secara online semua ya periode sama Dede ini. Nah, kita itu di sana mikir gitu, kayak banting setir, intinya itu kayak istilahnya itu banting setir gitu. Kita harus mikirkan strategi apa sih yang cocok di masa pandemi, kegiatan apa sih yang cocok dan juga membawa dampak yang baik dan membawa intinya itu kayak partisipan itu banyak gitu loh mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Jadinya kayak gitu. Tapi kembali lagi sama strategi terkait visi dan misi kita itu kan ada yang namanya aspirasi dari KM Manajemen. Nah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi, terus memberikan forum-forum yang mungkin dibutuhkan oleh KM, itu kita adakan semaksimal mungkin dan juga sesuai dengan keinginan KM. Jadi kita kembali lagi kita itu dibentuk oleh KM dan juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk KM manajemen kayak gitu sih. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan tujuan himpunan manajemen saat ini? Faktornya itu banyak sekali ya. Mungkin dari saya sama Dedi ini dibantu sama orang-orang yang mungkin hebat, dikatakan hebat ya. Kayak SDM-nya itu sangat mumpuni gitu, sudah sesuai sama job desk-nya masing-masing. Kami juga dibantu oleh BPH. BPH itu ada bendahara, terus sekretaris sama kahima sama wakahimanya. Terus ada juga kabinet. Kabinet di sini tuh ada departemen-departemen yang mungkin sudah sangat membantu kinerja kami di periode ini. Kayak ada departemen Kominfo, terus departemen Advokesma, terus departemen Advokesma itu lebih mengarah ke
bagian pemberian informasi ke KM, kayak ada forum terkait pemantapan tugas, forum skripsi, terus forum bersama apa ya, yang bersama dosen-dosen itu kan biasanya dari Advokesma. Nah, Kominfo itu lebih ke apa ya, mengembangkan bakat dari KM. Misalnya kayak kemarin, event kemarin itu ada putra-putri manajemen, terus memberikan informasi di Instagram. Terus ada juga apa ya, event-event seperti lomba daily website. Jadi KM itu dituntut untuk apa ya, menulis website, terus menulis cerita-cerita atau pengalaman, terus menulis isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Terus ada juga Departemen Bakor. Kalau Bakor ini lebih mengadakan event yang mampu menjadi istilahnya itu bisa mengenalkan manajemen ke ranah luar, nggak hanya ke UISI tapi juga eksternal dari UISI. Nah, ada juga Departemen PIA. Di PIA ini lebih menangani ke urusan akademiknya. Jadi intinya itu kita dibantu sama orang-orang hebat seperti mereka. Kalau kalau kita nggak ada mereka ya mungkin nggak akan bisa jalan seperti saat ini. Jadi mungkin apa ya, kunci suksesnya itu ada di SDM yang mumpuni di periode ini, yang membantu kita buat jalan dan juga mengembangkan himpunan sama-sama. Selain itu kuncinya juga dari proker yang sudah berhasil dijalankan dengan lancar oleh teman-teman staff dan juga teman-teman departemen, kayak gitu sih dari saya. Oh ya, terima kasih Mbak ya. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari Mas Dimas. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih cara penilaian kinerja anggota Hima manajemen dan siapa yang melakukan penilaian tersebut, Pak? Ini lebih ke rewarding ya. Kalau rewarding itu ada di himpunan, itu dilaksanakan oleh Departemen PSDM, di mana Departemen PSDM ini menilai seluruh kinerja dan juga seluruh gerak-gerik, intinya gerak-gerik, terus apa sih yang dilakukan sama si staff ini selama periode ini, itu dari Departemen PSDM yang menilai. Jadi penilaiannya itu nggak sembarangan, tapi dilihat dari kinerja dan juga apa ya, keberhasilan dia melaksanakan proker selama ini. Terus juga apa ya, penilaian terkait dia itu bisa bisa apa ya, bisa loyal, terus dia itu bisa menjalankan proker sebaik mungkin atau enggak. Dia itu bisa grapya, intinya itu grapya itu apa ya, kayak bisa mengenal satu sama lain antara anggota, terus antara kadep, antara BPH itu dia bisa join atau bisa nimbrung atau enggak, itu ada penilaiannya tersendiri. Nah, untuk penilaian itu mungkin nanti ada poin-poin tersendiri yang mungkin saya belum tahu karena itu apa ya, tugas dan juga kewajiban dari pihak PSDM. Jadi di Kahima sama Kahima juga dinilai sama mereka. Jadi PSDM ini lebih nilai ke apa ya, SDM di himpunan seluruhnya, kayak elemen-elemen yang bergerak di himpunan itu dinilai sama PSDM. Nah, untuk sistem rewarding ini mungkin nanti ada reward tertentu yang diberikan oleh PSDM kepada mereka, kayak gitu sih. Oh, seperti itu ya. Terima kasih, Mbak. Lalu, eh, apakah visi misi Hima manajemen itu sudah sesuai tujuan yang diinginkan atau belum, Mbak? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau visi misi itu menurut kami itu sudah berjalan dengan lancar karena selain kita memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar melalui program yang diadakan Bakor seperti Food Bank, Move, terus ada lagi apa, Ambion, itu sudah berjalan dengan lancar. Terus selain itu kita juga sebagai wadah aspirasi KM Manajemen, di mana wadah aspirasi itu bisa membantu KM buat mendapatkan informasi-informasi yang telah dibutuhkan, terus informasi-informasi yang mungkin saja penting untuk mereka itu sudah kami laksanakan sebaik mungkin. Dan juga selain itu kita juga menjembatani antara mahasiswa sama alumni dan juga kemahasiswaan ataupun dosen-dosen manajemen. Nah, di situ itu kita sudah sebaik mungkin kayak dosen mau minta forum forum pemantapan tugas diadakan di minggu ini. Itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberi apa ya, melaksanakan forum itu, merencanakan forum itu di hari yang ditetapkan oleh dosen tersebut. Nah, juga aspirasi mahasiswa KM manajemen itu lebih ke
lebih ke informasi yang dibutuhkan, lebih ke mereka butuh pelatihan terkait kepanitiaan, itu kan pasti butuh ya sama KM ya. Jadi kita menjembatani hal tersebut. Terus ada juga dari kemahasiswaan mungkin lebih ke surat menyuratnya, administrasinya, itu kita ada rapat tertentu bersama mereka. Dan untuk alumni itu biasanya ada yang namanya proker alumni talk series. Di situ itu kita kayak mengundang alumni untuk sharing pengalamannya, terus sharing pengalaman terkait skripsi, magang, ataupun dunia kerjanya itu kayak gimana. Jadi nanti bisa memberikan contoh bagi adik-adiknya buat buat bisa jadi contoh yang baik bagi mereka. Kayak gitu sih. Oh, seperti itu ya. Ya, terima kasih Mbak. Lalu kriteria anggota yang dibutuhkan hima manajemen itu yang seperti apa? Kayak gitu. Kriterianya itu. Cara perekrutannya itu loh. Oh iya, oke. Kalau cara perekrutannya itu yang pertama mungkin bentuk BPH sama kadepnya dulu ya, bentuk kabinetnya dulu. Dulu itu aku sama Dedi itu mikirnya itu lebih ke pengalaman terdahulunya. Dia itu pernah jabat di departemen tersebut atau enggak. Terus dia itu mumpuni atau enggak buat dijadikan kadep. Terus soft skill sama hard skill-nya itu dia itu mampu atau enggak. Misalnya kayak Tantri. Tantri itu dulunya sudah pernah menjabat di PSDM dan dia juga dirasa punya nilai, punya jiwa solidaritas dan juga jiwa yang mampu merangkul teman-temannya itu tinggi gitu. Jadi dimasukkan ke kadep PSDM. Begitu juga dengan Kominfo. Kominfo itu ada Lana. Kalau Lana itu dia pintar dalam hal ngedit dan juga dia punya pengalaman di Kominfo. Ya udah kita rekrut buat jadi kadep. Nah, untuk perekrutan si anggota kayak staf ahli dan juga staf magang itu dilaksanakan bersama-sama kadep yang telah dibentuk tadi. Jadi untuk perekrutannya itu diadakan melalui Meet dan juga face to face. Jadi si pendaftar ini diwajibkan untuk on cam sehingga kita tuh bisa nilai kalau dia itu sebenarnya mumpuni atau dia pura-pura mumpuni. Paham kan maksud saya, kayak pura-pura mumpuni itu mungkin dia bisa aja ngomongnya gede di awal tapi di akhir nggak ada actionnya kayak gitu, takutnya kan kayak gitu. Nah itu dinilai sama para kadepnya sendiri. Soalnya kenapa kayak gitu, kalau Kahima sama Wakahimanya yang nilai itu takutnya kadepnya nggak srek buat kerja sama-sama mereka. Jadi untuk penilaian perekrutan staff itu diadakan bersama-sama bersama kadep sama Kahima Wakahima kayak gitu. Untuk kriteria sendiri itu bermacam-macam ya. Mungkin butuh anggota yang cekatan, butuh anggota yang skillnya mumpuni, butuh anggota yang anggota yang pandai buat mengerjakan tugas kayak cak-cak gitu, nggak lemot, nggak lemes, nggak ngulur-ngulur waktu. Itu ada kriteria tersendiri untuk keseluruhannya, untuk generalnya. Sedangkan untuk inti dari kadep-kadepnya sendiri tuh ada kriteria sendiri yang mungkin mereka yang tahu, nggak kita yang tahu, kayak gitu sih. Oh iya ya, terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mbak atas wawancara atau pengetahuan tentang hima manajemen. Nah, terima kasih. Dan selebihnya saya kembalikan lagi ke Mas Dimas. Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak KPP telah membantu menyelesaikan tugas wawancara kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat dan juga memberikan pengalaman dan juga gambaran. Di sini sharing ya teman, ya mas-mas ya. Ya, sekian ya Mbak ya. Sekian, mohon maaf atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.